Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester D3 Teknik Informatika. Dan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Arin Dwi Padmasari dengan NIM V390V3920010, Aga Syafrila Mizantina dengan NIM V3920002, dan ada Linda Ramawati dengan NIM V3920033. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang project charter. Di sini Aga Syafrila ini menjabat sebagai konsultan dan juga untuk project role-nya sistem analis. Untuk saya sendiri jabatannya sebagai social responsible Invasaran, project role-nya user. Untuk Algiori menjabat sebagai direktur dan juga penanggung jawab, dan juga Dandi ada sebagai wakil direktur dan juga penanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai nilai tingkat keterlibatan stakeholder. Di sini Alexandro mendapatkan nilai C untuk unaware-nya dan Algiori mendapatkan nilai C untuk resistan dan Diki mendapatkan nilai C untuk suportif. Untuk leading-nya mereka semua mendapatkan nilai D. Di sini untuk nilai unaware-nya sendiri atau tidak sadar ini bersifat pasif, tidak menyadari dampak dan juga potensi proyek. Dan untuk nilai resistan ini sadar dan aktif dampak serta potensi proyek. Untuk nilai netral, di sini sadar akan proyek namun tidak mendukung atau juga menolak. Dan nilai aktif ini sadar akan potensi dan dampak proyek serta sikap suportif. Dan untuk nilai leading ini bersifat sadar akan proyek dan potensi dampak secara aktif terlibat dalam memastikan proyek ini sukses. Next. Dari brainstorming. Brainstorming sendiri terdiri dari brainstorming struktur organisasi. Next. Dan juga ada brainstorming permasalahan. Serta ada brainstorming validasi. Selanjutnya ada wawancara dengan masyarakat. Next. Wawancara dengan masyarakat dan ERD dilakukan setelah semua dan ide terkumpul dengan deadline 2 minggu pekerjaan, serta ada finalisasi dokumen analisa. Untuk yang berikutnya yaitu tentang desain aplikasi. Desain aplikasi ini terdiri dari membuat desain mockup home yang terdiri dari dokumentasi testing program. Yang ketujuh ada administrasi yang terdiri dari pembuatan berita acara. Yang kedelapan adalah maintenance yang terdiri dari maintenance server, maintenance UI UX, maintenance backend, dan juga maintenance hosting dan domain. Ada lagi untuk maintenance front end. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Linda. Untuk diagram PDM atau Precedence diagram method adalah susunan jaringan segi empat serta memiliki anak panah yang diagram yang berguna untuk petunjuk kegiatan selanjutnya. PDM ini juga menjadwalkan kegiatan proyek dengan terasi yang digunakan dalam titik simpul berguna untuk lintas depan dan lintas belakang. Untuk backward pass atau lintas belakang adalah aktivitas proyek dengan menggunakan notasi yang dimulai dengan aktivitas akhir dalam proyek. Untuk yang dinamakan jalur kritis.
adalah jalur yang panjang dan terus-menerus melalui jaringan proyek dan memenuhi syarat yang dimulai pada aktivitas pertama proyek. Berakhir pada aktivitas terakhir dalam proyek. Untuk jadwal untuk estimasi waktu proyek menggunakan PDM seperti di tabel berikut ini. Ada nama aktivitas, ada kode aktivitas dan aktivitas yang dilalui dan durasinya. Lanjut. Gambaran PDM dari proyek ini seperti gambar berikut ini. A, mohon diperbesar. A menuju ke D, menuju ke H, lalu ke C, B ke E, ke H, lalu ke C. Ya, C ke G, ke I, lalu ke C. Selanjutnya, dari diagram PDM tersebut dapat ditentukan forward, backward, critical path-nya. Untuk forward path-nya bisa dilihat di gambar berikut ini. Untuk penjelasannya, perhatikan pada node-node Maker, waktu paling cepat selesai merupakan nilai maksimum dari akhir masing-masing aktivitas yang berakhir pada node maker. Hal ini dimaksudkan agar selesainya aktivitas tersebut tidak mengganggu dimulainya aktivitas berikutnya. Contoh aktivitas D berdurasi 4 hari. Apabila dikerjakan mulai hari ke-1, semestinya akan berakhir pada hari ke-5. Akan tetapi aktivitas D baru dianggap berakhir pada hari ke-7. Hal ini disebabkan karena jika kalau D berakhir pada hari ke-5, aktivitas berikutnya harus yaitu aktivitas H tetap saja tidak dapat dimulai karena harus menunggu aktivitas E. Sebab pekerjaan H harus menunggu D dan E selesai semuanya. Ini artinya bahwa D mempunyai kelonggaran waktu atau free float selama 2 hari hingga aktivitas E selesai agar aktivitas H tidak terganggu. Demikian juga pada node 6. Untuk perhitungan mundur atau backward pass seperti gambar berikut ini. Selanjutnya untuk penjelasannya, perhatikan pada node 3 dan node 1 merupakan merger node. Sehingga pada node 3, waktu paling lambat selesainya E dan F atau late finish harus bersamaan. Akibatnya aktivitas F mempunyai waktu kelonggaran atau free float. Demikian juga pada node 1, aktivitas A, B, dan C harus selesai secara bersamaan. Sehingga seperti gambar berikut ini, lalu aktivitas A dan C mempunyai waktu kelonggaran atau free float. Hasil penelusuran maju dan mundur dari umur proyek diringkas pada tabel berikut ini. Yang memiliki jalur kritis yaitu B, E, H, dan C. Selanjutnya, untuk menghitung total float, free float, dan jalur kritis, rumusnya adalah total float sama dengan late finish dikurangi early start dikurangi durasi. Untuk free float-nya early finish dikurangi early start dikurangi durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float sama dengan free float sama dengan 0. Artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float maupun free float. Untuk jalur kritisnya B, E, H, J atau 3 tambah 5 tambah 6 tambah 3. Hasilnya 17. Dengan umur proyek selama 17 hari, jadi jika proyek dimulai tanggal 25 September 2021, maka akan selesai pada tanggal 11 Oktober 2021. Teknik estimasi biaya proyek. Total anggaran proyek terjadwal adalah $520.000.
Dan time e-learning menjadwalkan total 2.500 jam kerja. Namun, sampai proyek selesai, mereka sudah bekerja 2.450 jam. Sedangkan menurut data bagian akuntansi, proyek telah menghabiskan anggaran 450.000 dolar, maka didapat perhitungan EVM sebagai berikut. Dasar dari perhitungan EVM adalah PV waktu yang dijadwalkan yaitu 2.500 jam kerja, EV waktu penyelesaian proyek 2.450 jam kerja, kemudian BAC anggaran yang disiapkan atau anggaran awal sesuai dengan jadwal, dan AC biaya yang dihabiskan sampai proyek selesai yaitu 450.000 dolar. Cara menghitung selisih waktu dan biaya penyelesaian proyek atau CV adalah EV dikurangi AC dengan hasil min 447,550. Kemudian untuk menghitung selisih waktu terjadwal dengan waktu proyek selesai, yaitu biasa disebut SV, dengan perhitungan EV min PV dengan hasil 50. Hasil di sini positif, yang berarti proyek selesai lebih awal dari waktu yang terjadwal. SPI yaitu perbandingan waktu terjadwal dengan proyek selesai. Dengan perhitungan EV dibagi PV dan hasil 1,020. Kemudian ada CPI atau perbandingan waktu dan biaya selesainya proyek dengan rumus perhitungan EV dibagi AC dengan hasil 0,005. Praktik mengelola kualitas proyek. Kontrol kualitas. Bagaimana pekerjaan sejauh ini? Pekerjaan sejauh ini masih kurang jelas tentang alur sistem dan fitur yang digunakan, karena memang aplikasi belum 100% jadi dan belum sampai ke tahap uji. Apakah jadwal pekerjaan tersebut sudah sesuai rencana sebelumnya? Belum sesuai dengan jadwal. Kemungkinan proyek akan selesai melebihi batas waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya. Kemunduran penyelesaian proyek sepertinya dikarenakan miskomunikasi antar tim. Apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai skop proyek? Belum. Masih belum tersedianya beberapa fitur penting yang seharusnya ada pada sistem e-learning, seperti platform yang membuat sesama pengguna terutama pengajar dan siswa dapat berinteraksi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat digambarkan melalui diagram fishbone dengan masalah yang disimpulkan kurang menarik, yang disebabkan pada miskomunikasi antar tim, pada material ada masalah tidak adanya platform yang membuat sesama pengguna interaktif, pada metode yaitu kurang jelasnya alur sistem, pada mesin kurang jelasnya fitur yang disediakan, juga belum ada inovasi sistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.